Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Saudara seiman, alhamdulillah dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain, dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Alhamdulillah para sederek dinten menika kita sedanten saged kepanggih kempal ing papanipun Bapak Sriyanto. Mugi-mugi Bapak Sriyanto lan keluarga besar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedanten pun diparingi hidayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mugi-mugi kita sedanten saged istiqomah nindakaken perintah Allah lan menjauhkan larangan-laranganipun. Amin. Babipun intinipun ubudullaha wahda wala tusyriku billahi syai'an. Jadi intinya adalah wajib kita beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya dan tidak melakukan kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doain putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin. Baik saudara kesiman, jadi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, setelah saya pikir, setelah saya pelajar, saya peras-peras lah, ternyata inti ajaran Islam itu ada 6 poin. Ya. Hari ini tidak banyak uraian, tapi hari ini poin-poinnya itu adalah kita ketahui dulu dan insya Allah uraiannya selanjutnya. Jadi inti dakwah, inti ajaran Islam itu yang pertama apa adalah sihatul akidah wal iman. Baik benar keimanan, akidah dan tauhidnya. Ya, baik benar keimanan, akidah dan tauhidnya yang meliputi rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 1, yaitu ubudullah wahda, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihat, yakin seyakinnya Allah pasti melihat itu. Karena Allah Sami'un Basirum Khabirum bima ta'malun. Allah mau melihat, Allah mau mendengar, Allah mengetahui apa yang kalian perbuat, yang kalian sembunyikan ataupun kalian yang jaharkan terang. Bagaimana urainya? Tapi intinya adalah iman yang benar, terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Surat 6 Al-An'am ayat yang ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Azulum adalah asyirku. Penjelasannya iman yang benar terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Bagaimana uraian lengkapnya? Nanti kita nampaknya perlu dari awal lagi memahami rukun Islam yang benar itu bagaimana, rukun iman yang benar,
dan aplikasi dalam kehidupan kita. Tentunya poin-poin intinya saja, tidak tinggi rimet susah begitu, tapi garis besar kita harus tahu. Yang kedua yaitu pokok ajaran Islam adalah beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena sebanyak apapun ibadah, kalau landasannya tidak ikhlas karena Allah dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, mardud, tertolak. Kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan. Man amila amalan. Man amila amalan. Man amila amalan. Laisa alaihi amruna. Laisa alaihi amruna. Fa huwa raddun. Fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan Rasul, tertolak. Maka niat itu betul-betul harus benar. Bahkan niat itu menjadi kunci. Niatnya benar, ya, belum melakukan sudah terima amalannya. Apalagi niatnya benar, amalnya benar. Tapi kalau spontan amalia, ya, dan niatnya nggak jelas, tetap walaupun itu namanya baik, tidak diterima. Maka memastikan niat itu adalah diawali di antara contohnya apa? Insya Allah kalau kita sudah membiasakan diri dengan mengawali sesuatu dengan mengucapkan bismillah dan mengakhiri alhamdulillah, diiringi amal ibadah kita dengan istighfar, insya Allah barokah. Amin. Jadi yang kedua yaitu pokok ajaran Islam adalah beribadahnya dengan benar, beribadahnya sesuai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang ketiga adalah ajaran Islam itu poinnya adalah husnul khuluq, berakhlak mulia. Akhlaknya baik. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Itu yang ketiga. Dan nanti akhlak itu ada dua, akhlak yang mahmudah dan akhlak yang majmumah. Artinya akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Ya, kita juga harus tahu, bukan hanya yang baik saja, yang buruk jangan-jangan kita nggak tahu, sehingga kita bisa terpesona dengan kebaikan amal kita, dan kita sebetulnya kan nggak boleh tertipu dengan amal kebaikan ibadah kita. Baik. Nah, bagaimana nanti insya Allah. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat apa? Muamalahnya baik. Berapa banyak orang nampaknya rajin ke masjid, rajin ke pengajian, bagus mestinya, tapi muamalahnya dengan tetangganya nggak baik, dengan sahabatnya nggak baik. Ya, kalau janji ingkar, kalau ngutang nggak bayar. Oh, ada berita. Kayaknya sih. Mana orangnya? Jangan kenceng-kenceng. Ini muamalah ini. Ya. Jadi berapa banyak orang masuk neraka bukan karena dia imannya nggak benar, bukan karena sholatnya nggak benar secara gerakan, ya, tapi muamalahnya, janjinya dengan kiri kanannya, dengan yang lebih tua, dengan yang muda, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi muamalah ini betul-betul menjadi, ya, kunci juga dalam Islam, ya. Kenapa? Satu contoh, adanya orang yang disampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, itu wanita tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, rajin bersedekah dan suka berpuasa. 4 amalan istimewa kan? Tapi apa kata Rasul? Wa ya finnar. Wanita tetap di neraka. Loh, kaget sahabat, kok bisa begitu Rasul? Tuh di jirona, landep tajam lidahnya dengan tetangga kiri kanannya. Kan namanya sepele. Jadi artinya apa? Hablum minallah itu begitu mantap, tapi begitu hablum minannasnya nggak baik. Ini menjadi penyebab dia. Makanya Rasul mengkaitkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Karena siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya apa dia? Memuliakan tamu. Sak menika dinten menika
Bapak Srianto betul-betul memuliakan tamunya. Masya Allah ya. Sama Pak wonten sedanten. Amin. Bukan hanya tempatnya yang disediakan, tapi juga hidangannya. Insya Allah yang hari ini memang juga salah satu doanya Bapak Ohan dipenuhi. Dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, apa inti ajaran Islam yang kelima? Tazkiyatun nufus. Selalu berusaha membersihkan hati. Hati yang baik, terus dijaga kebaikannya, bahkan ditingkatkan kebaikannya. Terus kalau sudah baik betul istiqomah, diikat dengan istiqomah. Amin gitu dong. Amin. Ya Allah sama Agak diajarin lagi. Kalau hatinya buruk sudah dibuang. Gimana kalau jamaah saya kasih PR? Setuju nggak? Loh, kawan kok enggak loh. Kalau Saya setuju kawan. enggak, kalau ada murid nggak setuju dikasih PR, dikasih tugas itu termasuk murid apa itu? Baik. Tapi ada ustadz ngasih PR, ngasih tugas kok muridnya nggak semangat, nggak setuju. Ustadznya sih senyum-senyum aja dan memaafkan. Baik sekali itu berarti. Alhamdulillah ya Allah, astagfirullah. Jadi tazkiyatun nafas yang nanti dikaitkan dengan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengetahui. Jadi mohon maaf, ini serius, ini saya kasih PR ya. Mudah-mudahan setelah dikasih PR ini jangan terus mundur teratur nih. Jadi PR-nya tolong sebutkan 31 penyakit hati. Satu saja PR-nya. Tolong sebutkan 31 penyakit hati. Ya, dijadikan PR saja Pak De. Ya, nanti pertemuan selanjutnya ditunggu ya. PR dikumpulin satu deh. Ya, Syekh Allah. Jawaban saya kurang satu. Baik. Syaratnya dapat nggak dapat, yang penting datang itu aja lah. Ngeri juga saya. Malah nggak datang rugi dong. Kan jadi nggak datang jadi ngerti artinya. Kalau datang jadi ngerti kan? Oh, ini penting sekali. Ya. Karena dengan kita mengetahui penyakit hati, insya Allah kita akan bisa lebih baik. Insya Allah. Tazkiyatun nafs. Yang keenam, 1 sampai 5 tadi kan dari saya. Semestinya layaklah kalau yang keenam dari jamaah. Iman, akidah, tauhid benar. Ibadahnya baik benar, ikhlas sesuai dengan tuntunan, ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasul. Akhlaknya mulia, husnul khuluq. Muamalahnya baik, luar biasa. Hatinya bersih. Dia tahu ini hati yang baik, hati yang enggak baik. Karena hati yang enggak baik itu orangnya sholatnya cenderungnya enggak khusyuk. Karena masih punya masalah dengan maksiat dan dosa. Itu diantaranya. Ya. Kemudian yang keenam apa? Setelah iman, akidah, tauhidnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, muamalahnya baik, tazkiyatun nufus, hatinya baik, qalbun salim, pembersihan jiwanya luar biasa. Yang keenam gantian dari jamaah. Dermawan bagian daripada kemuliaan akhlak dan hati yang baik. Jawabannya cukup baik, mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Lebih cepat lebih baik. Wah udah, kalau Sohibul Bait udah bilang lebih cepat lebih baik, kan cepatkan gabus, ya udah saya cepetin aja ini. Baik. Jadi apa ini? Nampaknya tadi Pak Nu lagi loading atau loading? Maksudnya biar yang jawab kirinya atau kanannya ini? Depannya. Iya. Gimana Pak Selamat, nampaknya mau diserahkan ke Pak Udin atau ke Pak Kardi ini? Saya kalau bilang serahkan ke Pak Nardi nggak enak kan saya. Yang keenam. Pak Sudi tahu tuh. Yang keenam. Ini inti dakwah ajaran Islam. Karena ini semua kan sudah baik. Tapi apakah hanya cukup? Kurang. Yang keenam adalah iqamatuddin. Nah, itu yang dimaksud. Satu lagi. Ya udah deh, saya aja deh.
Pokoknya kalau ustadz yang baik katanya mengiyakan muridnya lah gitu. Biar nyenengin murid kan ibadah kan. Masya Allah. Jadi iqamatuddin. Nah, nanti bahasan banyak. Tapi spellnya gini, iqamatuddin itu adalah menegakkan hukum agama Allah, hukum syariat Allah. Nanti meliputi apa? Meliputi dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, pelaksanaan hukum. Ya, contohnya menegakkan hukum dalam rumah tangga kita, hukum mengenai pernikahan yang islami, pakaian yang islami, ya. Kemudian juga jual beli dan lain sebagainya. Ya. Jadi termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Iqamatuddin adalah menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Yang kita akhiri dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yaqumu bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Inilah inti ajaran Islam. Mana yang kurang, ayo kita lengkapi. Mana yang belum kita lakukan. Mana yang masih kita lakukan tapi itu dilarang, tinggalkan. Karena kita ini semakin hari semakin menua, semakin hari semakin mendekati yaitu kematian. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga pun kalau mati insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk bergegaslah, beramal cerdas di waktu terbatas dengan ikhlas sampai tuntas. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana Allahumma tim lana bil Islam bil Islam wakhtim lana tim lana bil iman bil iman wakhtim lana tim lana bi husnil khatimah. husnil khatimah. Ya Allah, Ya Allah, akhirilah kehidupan kami akhirat kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dengan iman dan husnul khatimah. husnul khatimah. Ya Allah ya arhamar rahimin, Ya Allah, ya Rahimin. janganlah kau matikan aku Janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku amal ibadahku lebih banyak lebih banyak dari dari dosa-dosaku. dosa-dosaku. Ya Allah ya arhamar rahimin, Ya Allah, ya Rahimin. berilah aku Berilah aku hati yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang jernih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, lisan selalu jujur, akhlak yang mulia, akhlak yang mulia, hidup dan mati hidup dan mati dalam ketaatan, ketaatan, keimanan, keimanan, ibadah, ibadah, sabar, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih Pak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.